Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan mencabut surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 atas kasus chat asusila Rizik Syihab. Dalam putusannya, Hakim memerintahkan Polda Metro Jaya sebagai tergugat untuk melanjutkan kasus chat asusila Rizik Syihab dan Firza Hussein. Isi putusannya yang pertama itu memerintahkan kepada termohon agar melanjutkan proses penyidikan ataupun proses hukum dari yang pertama saudara Firza Hussein, yang kedua saudara HRS. Ya, kalau kita sih meminta setelah dibacakan tadi putusan, ya secepatnya pihak kepolisian, khususnya Polda Metro Jaya, pihak kepolisian itu segera melaksanakan amar putusan yang dibacakan oleh majelis hakim. Kasus chat asusila Rizik ini muncul pada 2000, saat itu beredar chat antara Rizik dan Firza. Polda Metro Jaya kemudian menetapkan keduanya menjadi tersangka. Rizik ditetapkan tersangka pada Mei 2017 setelah penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara. Rizik dijerat dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Tidak lama setelah kasus itu naik ke tahap penyidikan, Rizik pergi meninggalkan Indonesia dan tinggal di Arab Saudi. Namun setahun kemudian, polisi menerbitkan SP3. Menurut kepolisian, penerbitan SP3 merupakan kewenangan penyidik. Ya, selain kasus dugaan pornografi bersama tersangka Firza Hussein, Imam Besar FPI ini juga tersangkut sejumlah kasus. Saya akan mengajak Anda untuk melihat kasus apa saja yang menjerat Ketua FPI kali ini. Pada bulan Oktober, tepatnya 2016, Imam Besar Front Pembela Islam ini dilaporkan Putri Proklamator Soekarno, yaitu Sukmawati Soekarno Putri, dan informasi yang sudah Anda saksikan tadi, dalam kasus pelecehan dasar negara Pancasila. Dan untuk kasus ini, Rizik terancam pasal 154A KUHP, penodaan terhadap lambang negara dengan ancaman penjara 5 tahun. Sukmawati juga menggugat Rizik dengan pasal 320 KUHP karena ucapan Rizik dinilai mencemarkan nama baik Proklamator Soekarno. Sesuai dengan pasal yang mengatur perihal pencemaran terhadap orang yang sudah meninggal ini, Rizik bisa diancam hukuman penjara 4 bulan 2 minggu. Selanjutnya kita lihat kasus selanjutnya. Selain penghinaan dasar negara dan juga nama baik Proklamator Soekarno, Rizik juga terjerat sejumlah kasus penodaan agama. Tepatnya pada Desember 2016 lalu. Ia diperkarakan oleh sejumlah pihak, diantaranya adalah Forum Mahasiswa Pemuda Lintas Agama atau Rumah Pelita, kemudian Student Peace Institute atau SPI, dan Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PPPMKRI, serta seorang warga Kelapa Gading, Jakarta, Huyanti Kusmiran. Para pelapor ini mempermasalahkan ceramah Rizik Syihab terkait dengan ucapan Selamat Natal. Ceramah Rizik ini tersebar lewat 2 akun media sosial, yaitu Instagram dan juga Twitter. Dan atas laporan ini tentu saja Rizik bisa dianggap melanggar pasal 156A KUHP tentang penodaan agama dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sementara bagi pemilik 2 akun media sosial yang menyebarkan ceramah Rizik Syihab ini, dia dapat terancam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dengan ancaman buih 6 tahun. Selanjutnya, pada bulan Januari 2017, Rizik juga dilaporkan sejumlah pihak atas tuduhan menyebarkan berita bohong dan juga kebencian berdasarkan sara terkait ceramahnya soal tuduhan ada simbol palu arit dan juga atau lambang partai terlarang PKI di uang rupiah edisi terbaru. Dan selain itu juga Rizik juga sempat dilaporkan dalam kasus dugaan penyebaran pesan singkat berkonten pornografi. Kasus yang juga menempatkan Firza Hussein sebagai tersangka ini juga melanggar pasal 4 Jungto, pasal 29 dan juga atau pasal 32 Undang-Undang Pornografi dan juga pasal 27 ayat 1 Jungto, pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE. Kedua pasal ini sama-sama mengancam pelanggarnya dengan 6 tahun penjara. Dan selain itu, Rizik Syihab juga pernah tersangkut sejumlah laporan kasus, mulai dari pelesetan kata sapaan khas masyarakat Sunda Sampurasun, dugaan penghinaan Kapolda Metro Jaya dan juga profesi Hansip maksud saya, hingga kasus dugaan penyerobotan tanah di kawasan Bogor, Jawa Barat. Dan berikut isi ceramah Rizik Syihab yang menjadi sumber aduan pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia ke Polda Metro Jaya. Mengucapkan kepada saya, Habib Rizik, selamat datang. Saya jawab, lam yalid walam yulad. Setuju? Setuju? Loh, kok begitu Habib?
akan mengucapkan Habib Rizik selamat Natal. Artinya apa? Selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Saya jawab, lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Kalau Tuhan beranak, bidangnya siapa? Takbir! Takbir! Setuju tidak? Setuju tidak? Ya, ada yang bilang Habib jangan begitu, nanti orang tersinggung. Saudara, mestinya saya yang tersinggung, bukan dia. Dia kan tahu, saudara, saya orang Islam. Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Carlian menyebut Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab dilaporkan terkait kasus tanah di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Saat ini polisi tengah menyelidiki kasus ini, namun pihak FPI meminta agar polisi mengecek terlebih dahulu legalitas kepemilikan tanah. Menanggapi laporan terkait kasus tanah yang menyeret Rizik, juru bicara FPI Slamet Ma'arif meminta agar Kapolda memeriksa persoalan tanah ke Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Slamet menjelaskan tanah negara yang disebut oleh Kapolda Jabar tersebut adalah pesantren yang didirikan oleh Habib Rizik. Selain itu, legalitas dari pesantren itu sudah tercatat di Badan Hukum. Sebelumnya Kapolda Jawa Barat mendapat laporan dari masyarakat terkait penyerobotan tanah negara yang dilakukan Rizik. Kasus tersebut tengah diselidiki sejak pekan lalu. Polisi juga menetapkan Rizik Syihab sebagai tersangka kasus pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan, Jakarta berdasarkan alat bukti yang dikumpulkan dalam gelar perkara 7 Desember lalu. Selain Rizik, polisi juga menetapkan 5 orang tersangka lainnya, yakni Ketua Panitia Maulid Nabi dan Pernikahan Putri Rizik, Sekretaris Panitia, Penanggung Jawab Bidang Keamanan dan Acara. Polisi juga telah mengeluarkan surat pencekalan untuk bepergian ke luar negeri terhadap Rizik Syihab dan 5 tersangka lainnya yang berlaku selama 20 hari. Dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2020, hasil kesimpulannya adalah menaikkan status tersangka kepada Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Syihab Haris Ubaidillah, ya. Pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab jadi tersangka lagi untuk kasus kerumunan. Kali ini untuk kerumunan di Megamendung, Jawa Barat. Penetapan Rizik Syihab jadi tersangka diumumkan setelah penyidik Polda Jawa Barat dan Badan Reserse Kriminal Polri melakukan gelar perkara pada Jumat lalu untuk 2 kasus kerumunan yang melibatkan Rizik Syihab. Sudah dari penyidik, tentunya dari penyidik Jawa Barat dengan penyidik Mabes Polri, tentunya sudah ada gelar perkara untuk menaikkan status. Ya memang sudah kita naikkan status tersebut itu menjadi tersangka. Ya. Menjadi tersangka ya. Kasus kerumunan Megamendung terjadi saat Rizik menghadiri peletakan batu pertama pondok pesantren miliknya pada 13 November. Sementara kasus kerumunan di Petamburan terjadi saat pesta pernikahan putrinya pada 14 November. Rizik kini ditahan sejak 12 Desember lalu atas dasar jerat pidana penghasutan dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun, sehingga ia langsung ditahan. Kesorotan lainnya, Saudara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini mencabut surat perintah penghentian perkara atau SP3 atas kasus chat asusila dengan tersangka Rizik Syihab. Dengan dikabulkannya gugatan itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meminta kepada tergugat, yaitu pihak kepolisian Polda Metro Jaya untuk kembali menyidik kasus ini. Kuasa hukum penggugat Febrianto Dungkio menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengabulkan gugatannya. Dalam putusannya, hakim memerintahkan untuk pihak tergugat Polda Metro Jaya untuk melanjutkan kasus chat Habib Rizik Syihab dan Firza Husein. Diharapkan dengan dilanjutkannya kasus ini, Polda Metro Jaya dapat bersifat transparan dalam mengusut kasus yang menurutnya sempat meresahkan warga. PN atau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan pra-peradilan untuk perkara chat mesum yang saudara HRS
kita di sini sebagai kuasa hukum pemohon, ya sekarang sesuai dengan putusan pra peradilannya, kita minta khususnya sebagai termohon melaksanakan semua yang menjadi putusan pengadilan. Semoga masih ada keadilan dan kita meminta kasus ini khususnya Polda Metro Jaya biar bisa transparan untuk semuanya. Tim advokasi Pondok Pesantren Markas Syariah di Megabendung Bogor, Jawa Barat telah memberikan surat jawaban atas somasi dari PT Perkebunan Nusantara PTPN 8 terkait status tanah yang digunakan untuk pondok pesantren. Surat jawaban diserahkan sebagai klaim kepemilikan lahan. Penyerahan surat jawaban setelah tim advokasi mengetahui sertifikat hak guna lahan pondok pesantren milik pemimpin FPI Rizik Syihab di Megabendung tanpa persetujuan PTPN 8, sehingga Rizik Syihab diminta mengembalikan lahan ke PTPN 8 selaku pengelola tanah milik negara. Kalau Rahman itu adalah punya tanah itu dijual oleh orang. Ya, itu bagaimana perasaan Rahman? Ya, tentu kami tidak terima jika tanah itu milik. Nah, PTPN 8 juga tidak terima terhadap hal tersebut. Nah, tanahnya kenapa dijual-jual oleh orang? Dan kenapa ada orang yang membeli? Itu orang yang membeli itu sudah tahu itu tidak lengkap itu surat-suratnya. Dan dia tetap membeli, itu berarti bukan pembeli beritikat baik. Tadi menarik yang disampaikan Pak Mahfud, Pak Taufik, bahwa bisa dilanjutkan saja pembangunan pesantrennya, namun bagaimana nanti dipikirkan untuk pengelolaannya, apakah di bawah MUI atau bagaimana, itu bisa dilakukan, Pak Taufik? Secara itu yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu kan adalah beyond legal standing. Itulah persoalan moral saja. Itu harus dibicarakan secara politik. Mohon kepada Menteri BUMN, apakah Menteri BUMN bisa dilepaskan atau tidak, itulah persoalan politik, itu lain lagi. Ya kan? Tetapi saya ingin sampaikan adalah dalam konteks hukum, di dalam legal standing, itulah miliknya siapa? Itulah milik BUMN yang dikelola oleh PTPN 8. Dan itu adalah berdasarkan HGU. Jadi kalau misalkan itu BPN tidak ada lagi, nanti tanah tersebut akan balik lagi kepada negara. Baik. Jadi klaim-klaim dari Markas Syariah itu bisa dipatahkan karena dokumen semua ada di PTPN yang memiliki legal standing-nya. Ya, PTPN pasti, kalau tidak dia tidak akan mensomasi. Oke. Ya kan, dia kan sudah punya alat bukti semuanya ya terhadap hal tersebut. Karena itu baik. Jadi artinya boleh kita kemudian mempersoalkan tanah milik orang. Baik. Eksekusi kapanpun bisa dilakukan dengan kondisi seperti ini artinya, Pak Taufik, ya? Ya, menurut saya setiap saat, karena itu tanahnya kalau sudah disomasi itu harus dijawab dengan cepat. Ya. Dan kalau tidak, maka itu akan dilakukan eksekusi. Saya rasa PTPN 8 itu akan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum, kepada Bareskrim dan sebagainya. Baik. Terhadap penyerobatan tanahnya. Baik. Nanti kalau itulah somasi itu tidak didengar. Saya pikir begitu.